susahnya membangun jalan Trans Papua, terutama di Papua Barat ini adalah medan yang harus dibuka. Bukan cuma hutan belantara, tapi juga gunung yang harus dibelah. Kalau jalan ini sudah tidak bisa digunakan masyarakat, bagaimana pelayanan pemerintah kita dengan masyarakat itu? Pada episode sebelumnya, kami telah mengupas pentingnya keberadaan Jalan Trans Utama Papua. Pembangunan jalur yang tak mudah dan panjang dari Wamena menuju Jayapura. Bukan hanya alam, rawannya keamanan menjadi tantangan tersendiri mewujudkan Jalan Trans Papua. Dan kini, Indonesiaku akan membedah jalur lain Trans Papua. Sama-sama membelah gunung, sama-sama menyambung beberapa kabupaten. Inilah Trans Papua di bagian barat. Tepatnya, jalur yang menghubungkan Sorong dan Manokwari di Provinsi Papua Barat. Panjang jalan utama di Papua Barat ini hampir 600 km. Memang tak lebih panjang dari Wamena ke Jayapura, namun kondisinya tak jauh berbeda. Ya Miftah, jalan Trans Papua Barat, tepatnya dari Sorong ke Manokwari saat ini sudah tembus, sudah bisa dilalui mobil. Namun hanya mobil kendaraan gardan ganda saja yang bisa lewat karena memang sebagian besar jalannya itu masih sirtu atau pasir batu dan bahkan di beberapa titik ada jalan-jalan yang tidak bisa dilalui kalau hujan tiba. Dan saya ingin buktikannya, saya juga penasaran sebesar apa manfaat jalan Trans Papua ini bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Saya berangkat dari kota Sorong, menembus Kabupaten Sorong hingga Kabupaten Tambrau. Jalan yang sudah aspal mungkin kurang dari 50%. Anehnya, banyak bagian aspal hanya beberapa kilometer, lalu kembali berganti jalan tanah. Di beberapa titik, bahkan mobil masih harus bermain lumpur. Begitu seterusnya, sampai ke Fef, ibu kota Tambrau. Tak heran, hanya mobil gardan ganda saja yang bisa menembus sampai ke Manokwari. Sejak dikebut 2 tahun lalu, Jalan Trans Papua Barat ini memang sudah berhasil menembus sampai Manokwari. Namun, kondisi jalan yang masih sulit membuat biaya untuk sampai ke ibu kota Provinsi Papua Barat ini masih tinggi. Dari Sorong ke Manokwari, kita harus menyewa mobil 8 sampai 10 juta rupiah tergantung kondisi jalan. Sepanjang jalan, kami melihat beberapa paket pembangunan jalan terus dikerjakan. Diperkirakan, masih 2 tahun lagi agar jalan Sorong Manokwari ini terhubung mulus dengan aspal. Walau sudah tembus, namun ini bukan hal yang mudah. Apalagi alasannya kalau bukan susahnya medan untuk dibuka. Setidaknya ada 2 pegunungan yang cukup tinggi di jalur ini. Pegunungan Malaung Karta dan Pegunungan Petik Bintang. 2 jalur ini membuat pekerja jalan harus luar biasa kerja keras. Salah satunya saya temui di puncak Malaung Karta. Pengguna jalan pun harus mengalah, hati-hati saat alat berat bekerja. Sebelumnya, bagian puncak Gunung Malaung Karta ini memang sudah cukup sering menjadi penghalang perjalanan dari Sorong ke Manokwari. Ya, salah satu tantangan susahnya membangun jalan Trans Papua, terutama di Papua Barat ini adalah medan yang harus dibuka. Bukan cuma hutan belantara, tapi juga gunung yang harus dibelah.
Dan itu sangat rawan dengan longsor. Tak heran, Sorong Manokwari saat ini bentuknya masih jalan tanah dan pasir sebagian besar. Rupanya, hari ini cukup cerah setelah 2 hari hujan deras. Cuaca yang cepat berubah menjadi kendala tersendiri bagi para kontraktor. Saat panas terik, maka waktunya mereka kerja keras. Seperti hari ini, tak kurang dari 6 alat berat semuanya kerja bersamaan. Ada yang bertugas meratakan jalan, menimbun longsoran, hingga mengupas bagian atas tebing agar tak longsor lagi. Bagian paling tinggi Malaum Karta memang rawan longsor. Jika tidak segera diatasi, jalur ini bisa memakan banyak korban. Curah hujan yang tinggi serta kemiringan lereng membawa ancaman pengguna jalan. Jadi bukan tanpa alasan bagian ini dikerjakan lebih dahulu saat daerah lain mungkin masih terbengkalai. Bagi pekerja, alam pegunungan Papua Barat menjadi tantangan utama pembuatan jalan trans. Bukan cuma cuaca, tanah di sini juga berbeda dan lebih rawan. Cuaca tidak menentu, ya ini aja sudah gelap-gelap toh, biasanya panas begitu langsung hujan. Mendadak hujannya toh, nah, seperti tempat lain kan ada musim, kalau di sini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kita juga kemarin kena longsor ini, karena memang tanahnya itu kan seperti bebatuan lepas gitu toh, tidak ada ikatannya. Jadi begitu kena hujan atau apa gitu toh, ya longsor. Kalau tak mau terlambat target waktu yang sudah ditentukan, pekerja mau tak mau mendatangkan alat dari daerah lain. Hasilnya, seperti saat ini, semua alat berat bekerja bersamaan. Ada, maksudnya ada kemungkinan terlambat dengan cuaca kayak gitu terus, Pak? Kita usahakan sih enggak, Pak. Iya. Karena apa? Karena kita tambah alat, Pak. Alat kita sekarang kan banyak. Kita kerja dengan alat. Itu yang harus Ya. kita pikirin berarti Ya. ya. Alat. Jadi begitu selesai jam kerja, kalau memang ada waktu ya kita kerja, terus alat kita tambah. Ya kita usahakan nggak terlambat. Segala hambatan tak boleh jadi alasan terlambatnya pembangunan. Saat ini, jalur Trans Papua telah menjadi urat nadi perekonomian Papua Barat. Di beberapa tempat, kami masih harus berjibaku dengan lumpur. Persis seperti kata pekerja sebelumnya, cuaca memang menjadi kendala. Jalan Tanah Merah ini semakin sulit dilewati pasca hujan. Sebuah truk bahkan telah terperosok karena tak sanggup melewati jalan berlumpur. Kalau sudah begini, hanya bisa menanti alat berat yang lewat untuk menarik kembali ke jalan. Sekalipun telah tembus dari Sorong sampai Manokwari, namun kondisinya masih jauh dari layak. Biaya transportasi masih terlalu tinggi, belum lagi waktu yang terlalu lama tergadai di jalanan. Yang mana yang kita belum boleh jalan tuh berarti? Kali ini, bahkan saya melihat sendiri betapa jalan menyusahkan penggunanya. Sempat ini juga nggak bisa jalan. Baik saya dan pengguna jalan lainnya harus terhenti karena rombongan kendaraan besar tengah berusaha melintas. Pengemudi truk saling membantu agar bisa naik di tanjakan Swiss. Sebenarnya tak terlalu tinggi dan curam, namun lumpurnya membuat truk mustahil bisa naik. Sisa hujan 2 hari yang lalu rupanya masih memakan korban. Truk yang sudah berada di atas harus menarik kawannya yang di bawah. Perjalanan kita ke Sausapor atau ke Tambrau masih di ujung sana, masih jauh. Tapi kita tertahan dulu karena ternyata ada tumpukan truk yang sudah tertahan dari kemarin sore dan sampai saat ini mereka harus gantian, ada yang narik, ada yang datang lagi, narik lagi, datang lagi karena beberapa truknya nggak double gardan, jadi agak susah. Ini kita lihat coba nih, bisa nggak yang ini? Agak besar soalnya yang ini.
Medan Trans Papua Barat yang sulit membuat truk tak berani melintas sendiri. Seperti inilah buktinya, tak terbayang truk yang harus bersusah payah melintas di jalan seperti ini sendirian. Seling baja sepertinya jadi peralatan wajib truk yang melintas di jalur Sorong Manokwari. Angkutan dengan beban kendaraan dan muatan berat seperti ini benar-benar kerepotan di Trans Papua. Dari truk ini pula, saya tersadar kalau angkutan barang sudah benar-benar mengandalkan jalur darat. Walau mahal, menggunakan truk seperti ini jauh lebih cepat dibanding menggunakan transportasi laut. Dengan catatan cuaca yang mendukung. Kalau sedang musim hujan seperti sekarang, Sorong Manokwari yang sebetulnya bisa ditembus 12 jam bisa sampai berhari-hari. Susahnya kenapa ini dari kemarin ini? Hujan. Oh. Hujan jadi licin. Ah. Nah, kalau Dela itu gunungnya tinggi. Gunungnya tinggi Oh. sekali jadi tidak bisa. Kita ini dari kemarin siang. Ah. Makan dari kemarin siang, tadi malam tidak makan. Tadi pagi sampai siang lagi, sore ini belum makan. Oh. Air saja, kita minum air. Stoknya cuma air. Oke. Yang roti, biskuit itu habis. Habis semua. Jadi, mereka tak bisa langsung melintas. Setelah hujan, jalan pasti lebih parah dari ini. Mereka akan menunggu sedikit kering dulu baru mencoba untuk naik. Dan bisa sampai berhari-hari agar truk-truk ini dapat melalui jalan di Tanjakan Swiss. Tanjakan Swiss hanya satu dari beberapa titik yang berbahaya di jalur Trans Papua Barat. Salah satunya ada lagi Tanjakan Dela. Tanjakan ini memang tak terlalu berlumpur, namun lebih tinggi dan berkelok. Setiap mobil yang melintas harus ekstra hati-hati agar bisa menanjak. Di tanjakan ini, hujan sudah tak turun 2 hari, namun masih membuat kesulitan. Bukan hanya mobil besar, namun mobil kecil pun jika salah memilih jalan bisa terperosok ke lumpur. Akibatnya, ban tak bisa maju. Di bagian bawah Dela, rupanya beberapa truk sudah sabar mengantri. Mobil ini tak berani melintas tanjakan karena masih basah. Walau sudah 2 hari menginap, mereka harus siap untuk tinggal 1 atau 2 hari lagi. Itu pun jika hujan tak turun. Kendaraan yang melintas bukan satu-satunya bukti pentingnya jalan trans di Papua Barat. Bagi masyarakat lokal, hal ini pun membuka peluang baru